detik-detik itu udah ada kepastian PDI Perjuangan akan mengangkat nama Anies Baswedan atau belum sih, Sam? Kalau sampai ya Anies itu dicalonkan PDIP, kami golput kan gitu loh. Tapi Ahokers ini nanti akan tetap mendukung Pramono Rano. Dan Pak Anies sendiri memang nggak didorong oleh PDI untuk menjadi kader. RK kan ya bobotoh lah ya, pembina juga di Persib gitu. Dia datang ke Jakarta. Jakmania ini akan milih apa enggak? Ya, kita tepuk tangan dulu buat Politik 442 episode baru. Nah, saya cuman sendirian. Timi lagi keluar kota. Nggak tahu tuh, tarkam lulu dia. Main bolanya sama klub lain lulu. Nggak apa-apa, Politik 442 jalan terus. Dan kali ini suara dari supporter itu harus kita dengar. Sama di sepak bola, pemain ke-12, ya kan? Dan kali ini saya mau bawa supporter-supporter dalam politik yang biasanya kalau belakangan sih di media itu sering udah didengar, diangkat oleh media. Padahal mereka itu punya peran besar di belakang layar tokoh-tokoh politik nasional. Nah, saya kayak, lu pada ngerti nggak sih kalau gue bilang cerdas cermat di TVRI dulu tuh? Gue nih kayak pesertanya, di sebelah kanan saya. Nah, gitu. Sami Basalama. Ini anak Abah. Inilah pemain ke-12 atau supporternya Anies Baswedan. Siap. Thank you, Sami. Sama-sama Mas Bayu, makasih sudah diundang. Emang nih, Persija nih emang nanti akan gue pertanyakan suaranya di Pilkada ya. Oke. Macan Kemayoran nih Jakmania. Sementara di sebelah kiri saya, Gus Soleh. Kalau dari, tepuk tangan dulu. Udah tahu dong ini pemain ke-12 atau supporternya siapa? Saya gampangin aja, Ahokers. Nah, gitu. Baju kotak-kotak ya. Baju kotak-kotak yang membawa dulu. Mulyono apa Jokowi ya dulu? Yang membawa dua nama ke kancah politik nasional. Joko Widodo dan Ahok. Gue punya nih kayaknya nih kemeja ini, tapi lupa naruhnya di mana. Ya, karena ini ngetren banget kotak-kotaknya. Nah, dua-duanya nih, Ahok sama Anies Baswedan, gue berkali-kali loh di sini, di Politik 442, ya kan, semua yang udah subscribe kan, subscribe, like, sama komen udah tuh. Wah, kalau kita bicara Jakarta, kita yakin bener, dua nama ini akan muncul. Sam, Gus, kagak muncul. Apa ceritanya? Kecewa nggak lo, Sam? Ini waktu kita taping masih ada beberapa jam sih ya. Ini 29 Agustus hari terakhir. Tapi kemungkinannya kayaknya makin tipis, Sam. Kemungkinan nama akan makin kecil karena ini Anies Baswedan untuk jadi calon gubernur. Iya. Oke. Tapi ya miracle itu kan kita datangnya nggak tahu dari mana, Mas. Karena kita juga nggak pernah. Ini kalau bicara miracle tuh Pak Anies tuh banyak banget yang hal-hal yang tak terduganya. Selama ini lo ikut dari hari Senin lalu. Yang ini di hari Senin lalu kan tiba-tiba kan ada deklarasi dari Pak RK hari Senin tuh. 12 partai diborong semua, disisakan satu PDI di luar. Lalu hari Selasa tiba-tiba ada MK. Benar. Putusan MK itu kita nggak pernah nyangka kan. Bahkan Gelora pun nggak pernah nyangka yang mengajukan itu ternyata akhirnya ada katanya sih dengar-dengar katanya ada keributan di dalam situ tuh. Dan akhirnya sampai akhirnya ada keretakan dan lain-lain. Selasa keluar MK, Rabu toto DPR langsung dengan cepat membuat rapat untuk mengklarifikasi, merevisi putusan dari MK tersebut. Mau dibikin lagi aturannya, keluar peraturan baru lah ya. Betul. Dalam 7 jam tuh. Betul. Hari Kamis tiba-tiba massa turun semua ke jalan. Akhirnya membuat DPR membatalkan hal itu. Akhirnya pintunya terbuka kembali kan. Iya. Nah, hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari ini proses itu akhirnya berjalan terus tuh. Iya. Ya walaupun akhirnya pernah juga diajak diskusi dengan PDI untuk ngobrol soal tentang Jakarta ke depan, pernah diundang ke DPD PDI Perjuangan waktu itu, diskusi bertemu dengan seluruh struktur, lalu juga kita ketemu sama Pak Rano Karno selaku Ketua DPP PDI Perjuangan bidang budaya yang bicara tentang Jakarta di situ memang. Dan akhirnya sampai hari ini, tapi memang apapun itu sebenarnya nggak masalah sih Mas bagi Mas Anies tuh. Karena jabatan itu bukan segalanya bagi beliau. Beliau itu dari dulu fokus untuk Indonesia. Dari sebelum bicara masuk ke pemerintahan, dia itu kan bikin Indonesia mengajar. Tujuannya untuk mengentaskan pendidikan yang ada di pelosok-pelosok itu loh. Pendidikan ada disparitas pendidikan, kualitas pendidikan di pelosok ini ada bermasalah. Akhirnya dia
ambil bagian, turun tangan buat bikin Indonesia mengajar dan menyelesaikan permasalahan itu. Karena itu kan janji kemerdekaan Indonesia, Mas. Janji kemerdekaan Indonesia harus dilunasi oleh setiap warga Indonesia, bukan hanya pemerintah doang. Jadi baik sekarang mau di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan, bagi dia sama aja. Karena tujuannya, visinya ya satu, untuk Indonesia ini bisa lebih baik lagi. Itu. Yang gue pengen tahu, gue ngerti lah Mas Anies tuh banyak pemikirannya untuk Indonesia, termasuk Indonesia mengajar ya. Gue pengen tahu tuh waktu Mas Anies datang ke DPD DKI, kurang lebih Sabtu, koreksi gue kalau salah ya. Kemudian datang ke DPD yang hari itu semua TV, media, breaking news karena PD Perjuangan mau mengumumkan beberapa daerah pilkadanya mau majuin siapa aja. Di situ tuh muncul foto Mas Anies foto sama Rano Karno. Langsung kita berpikir, wah Rano Karno nih. Itu sebenarnya detik-detik itu udah ada kepastian PD Perjuangan akan mengangkat nama Anies Baswedan atau belum sih, Sam? Iya. Karena kepastian atau tidak itu kan memang harus keluarnya dari mulut Ketua DPP PD Perjuangan, Bu Mega. Beliau yang harus menyatakan, makanya beliau membacakan itu semua. Ketika itu belum keluar dari beliau, ya artinya keputusan itu belum resmi memang. Waktu di DPD, jelas ini suara DPD. Karena DPD DKI kita tahu emang salah satu nama yang disorongkan ke DPP untuk Jakarta tuh Anies ya. Kalau nggak salah memang DPD PDI Perjuangan itu mengusulkan nama Pak Anies dan mengusulkan calon wakil itu ada beberapa. Nah kalau ke DPP itu diundang. Iya, diundang untuk berkomunikasi. Kan mungkin datang sendiri kan? Iya, betul. Untuk berkomunikasi. Diundang berkomunikasi dengan Pak Rano Karno. Jadi bukan untuk diumumkan, nggak begitu bahasanya. Jadi memang diundang untuk berkomunikasi dengan Pak Rano Karno. Soal diumumkan atau tidak, memang dari DPP sendiri belum bisa memastikan. Tapi memang karena hari itu ada pengumuman, ya akhirnya bertepatan dan akhirnya hadir ke sana. PD Perjuangan terus bilang, memang hari ini nggak diumumkan untuk Jakarta, Jawa Timur, sama Jawa Barat. Ada daerah lain. Akhirnya kemudian Mas Anies pulang tuh. Pulangnya tuh karena apa? Memang sudah dikasih tahu bahwa Anies Baswedan kami nggak bisa mencalonkan Anda atau gimana? Iya, karena memang tujuan ke sana ketemu dengan Pak Rano Karno dan ketemu beberapa DPP, beberapa tokoh di DPP dan selesai. Ya udah selesai itu. Nah di hari itu waktu Mas Anies pulang itu yang kita pengen tahu, jadi belum ada apapun keputusan dari DPP PD Perjuangan? Belum. Jadi masih terbuka gitu ya? Oh, oke. Sampai kemudian muncul nama Pramono sama Rano Karno. Karena memang yang menyatakan itu harus dari ketua umum ya. Iya, Bu Mega ya. Oh, ngerti kita. Karena kita ada banyak-banyak kejadian kayak apa seperti ini. Sekarang kita dengar nih dari timnya Mas Anies ya, Mas Anies. Karena memang pada saat itu ini Mas, DPD itu kan, ya ini kan nggak cuma PDI aja. Ada beberapa partai, ada Nasdem, ada PKS, ada PKB yang memang DPD-nya kompak, termasuk PDI Perjuangan, ingin mengusulkan Mas Anies. Walaupun akhirnya nanti di ujungnya ternyata dari DPP-nya tidak bisa melanjutkan aspirasi DPD yang menyerap aspirasi dari rakyat juga, dan itu berdasarkan juga dari survei dan elektabilitas Mas Anies yang tinggi. Tapi akhirnya berarti ada ketidaksesuaian antara DPD dengan DPP dari 4 partai itu. Kita nggak tahu apa dasar dari DPP untuk tidak memutuskan hasil dari aspirasi dari para DPD tersebut. Terbayang. Bisa jadi ada satu dan lain hal yang memang mungkin bukan kemenangan atau hal-hal lain yang memang ditujukan, tapi ada lain hal yang menjadi alasan. Thank you. Kita dapat tuh bayangan lo yang berharap. Gue juga berharap PD Perjuangan memilih satu nama saat diantaranya Anies Baswedan. Pribadi gue bukan gimana-gimana ya. Biar seru aja gitu loh pilkada Jakarta. Tapi lo Gus, waktu Mas Anies, sekarang nih gue mau nanya dari sisi Ahokers gitu lo sama teman-teman. Waktu Mas Anies datang ke DPD DKI, ya kan? Lo pasti udah tahu DPD DKI, PD Perjuangan tuh emang menyebut nama Anies Baswedan. Betul. Udah itu berapa hari kemudian datang ke DPP. Lo dakdikduk apa enggak? Karena bener nggak nih? Ahokers tuh nggak mau Anies Baswedan dicalonin PD Perjuangan, Gus. Iya, betul. Oh. Ya, sewaktu Pak Anies silaturahmi ke PDI DKI Jakarta, ya terus terang namanya kita cinta sama Ahok kan. Orang cinta itu mesti ada cemburunya kan gitu loh ya. Ini ada pihak luar kan gitu ya.
silaturahmi. Demo deh lo. Besoknya akhirnya malamnya kita koordinir teman-teman, kita demo, kita sampaikan aspirasi. Tapi terus terang nih Bang, kita nggak izin ke Pak Ahok. Sebab 3 kali ya mau menyampaikan aspirasi itu tidak pernah diizinkan. Lah ini jangan sampai Banteng ini kesalip pihak luar kan gitu loh ya kan? Jadi Pak Ahok lo hubungin belum bisa ketemu. Jadi belum sampai untuk komunikasi sama Pak Ahok. Bukan, dalam demo itu kita nggak izin. Sebab kita sudah 3 kali mau deklarasi, mau apa gitu nggak pernah diizinin kan gitu. Jangan Gus kan gitu. Bu Mega orangnya nggak mau didesak-desak kan gitu. Lah jadi demo kemarin tuh murni dari Ahoker. Ya karena terus terang kecemburuan kita kepada Anies ini kan. Ya pengen tahu kenapa sih sampai segitu cemburunya sama Mas Anies. Ini kan buat Indonesia juga siapapun yang memimpin. Ya. PDI Perjuangan nggak mungkin salah pilih lah kira-kira gitulah. Pasti punya pertimbangan. Ya karena mungkin bagi orang lain biasa ya. Tapi bagi kami para Ahoker yang sampai idola kita itu ditahan kan gitu loh ya. Teraniaya, ya sakitnya tuh di sini Mas Ian gitu. Terbayang. Jadi itulah yang membuat Gus Soleh sama teman-teman tuh sampai unjuk rasa ke PDI Perjuangan. Sampai tuh aspirasinya bilang Ahok aja gitu. Ya itu intinya 2 permintaan. Satu, ya berharap dengan hormat lagi sangat kepada Bu Mega agar memberikan rekom putra terbaik dari kader PDIP yaitu Pak Ahok PDIP. Terus kedua, kalau ada kader sendiri yang terbaik, ngapain pilih orang lain kan gitu. Oke, 2 hal itu yang disampaikan. Kalau sampai ya Anies itu dicalonkan PDIP, kami golput kan gitu loh. Nah, itu sempat. Oh, ini kita sempat dengar ini bahwa Ahokers akan golput kalau Anies Baswedan itu tuh benar ya berarti ya. Sampai ya terus terang Bang Roni itu sempat marah kepada kita, kepada para demonstran. Roni Talapesi yang menerima waktu itu. Yang menerima. Ya kalau pakai bahasa begitu nggak akan menerima lesehan kan gitu loh. Akhirnya teman-teman kita suruh calling down kan gitu. Tapi tetap aja masih nyeletuk kan gitu loh ya. Di dalam video itu juga ada kami ya dari Jatinegara kan gitu loh. Kalau sampai Anies, kami dengan tim kami yang ada di Jatinegara siap akan golput kan gitu. Nah, tapi digiring opini itu sama Bang Anies sama Bang Adian sama Bang Talapesi kan gitu. Terima segala keputusan. Jadi yang nerima Adian Napitupulu sama Roni Talapesi ya. Suruh terima apapun keputusannya Bu Mega. Nanti. Tapi tetap diceletuk. Kalau Anies ya enggak lah gitu sama teman-teman demonstran. Kuat banget Ahokers apa yang diinginkannya. Tapi sekarang diumumin Pramono Anung, Rano Karno yang akan diusung PD Perjuangan. Keputusan Bu Mega. Kecewa nggak? Ya, intinya kita tos dulu dong. Sama-sama kalah ini. Ya, jadi gimana? Sama-sama tidak ya. Ya, sama-sama nggak muncul nih namanya. Ya, menang setengah ya. Kalah setengah gitu. Ya, menang jadi setengahnya kita karena demo kita itu ya kemarin 2 kan gitu. Berharap Ahok menolak Anies ya. Menolak Aniesnya kita menang kan gitu. Tapi berharap Ahok nggak direkom di PP ya. Namanya lain Pramono sama Rano Karno. Ada kecewanya berarti. Ya setengah kecewa setengah bahagia. Oke. Saya mau tanya di sisi ini dulu deh. Tapi Ahokers ini nanti akan tetap mendukung Pramono Rano? Ya, untuk sementara calling down dulu, Bang. Anjrit. Ya, namanya orang sakit hati, Bang. Orang cinta jangan paksakan. Dengan mudah membalik tangan gitu pindah ke lain hati, Bang. Tapi Pak Ahok nganterin loh ke KPUD. Ya kan Pak Ahok itu orang yang kita tokohkan. Terus pengurus DPP PDI kan gitu. Nggak mungkin lah kalau dia nggak nganterin ngambek ya siap-siap dipecat kan gitu. Jadi ya dengan ketegaran hati ya antara kecewa dengan tidak itu hati orang kita nggak bisa mengukur, Bang.
Ya kalau dalam laut itu ada meteran canggih sekarang kita bisa lihat kan gitu ya. Jadi Kalau udah nggak berlaku tuh peribahasa ya Iya. dalam laut siapa tahu ya. Bisa diukur Betul. gitu ya. Tapi kita salut ya Pak Ahok tegar ya. Ya saya yakin lah bagaimanapun juga hatinya kecewa lah kan gitu. Kita aja pendukungnya kecewa berat. Harapan kita ya apalagi lihat mesranya Bu Mega dengan Ahok setiap acara mesti selalu disebut namanya. Oh, salah satu kader yang kesayangan tuh dari Bu Mega. Betul. Karena konsistensinya Pak Ahok katanya. Ya, Oke. Di Indonesia ini Bang ya, di antara tokoh yang gue suka itu ya Pak Ahok sama Pak Mahfud ya. Ya orang pintar banyak Bang. Iya. Tapi yang berani itu sulit kan gitu. Orang dua ini udah pintar, berani kan gitu. Iya, terbayang. Kaget juga nggak, Mi? Teman-teman pendukung Mas Anies waktu ternyata bukan Pak Ahok PDI Perjuangan. Sama nggak pikiran teman-teman tuh sama kebanyakan orang termasuk gue nih? Gue pikir PDI Perjuangan. Hah? Kok bukan Ahok sih? Iya. Iya kan isunya macam-macam ya pada saat itu ada ya, suara yang memang menginginkan PDI harusnya mengusung kader. Iya. Dan Pak Anies sendiri memang nggak didorong oleh PDI untuk menjadi kader. Karena wakilnya pada saat itu kan disebut-sebutnya Bakal dari PDI. kadernya kan, dari PDI Oh, Perjuangan. jadi nggak pernah ada permintaan seperti itu tuh? Enggak. Oh, kita Pada saat itu dengarnya memang salah satu alasannya kayaknya Anies Baswedan nggak mau tuh jadi kader. Nggak begitu ternyata. iya yang kita tahu gitu ya. Yang kita tahu memang yang karena wakilnya sudah jadi dari kader ya, dan sama kayak Airin. Airin kan nggak diminta jadi kader. Pada saat itu kan wakilnya Sebelum kan udah diambil lagi sama Golkar ya. sebelum diambil lagi sama Golkar ya. Nah, akhirnya seperti itu. Nah, kalau soal kaget apa enggak, ya dengan pola komunikasi yang sudah dibangun sejak beberapa waktu yang lama itu dan akhirnya tidak diputuskan, ya jujur banyak yang kaget. Tapi banyak juga akhirnya beberapa yang bersyukur. Karena khawatir malah nanti Mas Aniesnya kurang independen lah gitu. Akhirnya banyak langkah-langkah yang perlu banyak pertimbangannya lagi. Karena kalau misalnya Mas Anies di luar partai politik kan lebih bisa mudah bergerak. Tapi apapun itu kalau pendukungnya Mas Anies itu Mas, dia lebih realistis karena melihat ini semua bukan soal Aniesnya. Ini soal untuk Jakarta yang lebih baik. Iya. Dan kebetulan Anies Baswedan adalah orang salah satu yang dipercaya bisa merubah Jakarta bisa lebih baik. Jadi siapapun itu sebenarnya tujuannya untuk merubah Jakarta aja. Jadi nggak mengkultuskan bahwa harus Anies Baswedan. Anies Baswedan ini dengan taklik buta gitu ya. Enggak. Jadi memang tujuannya karena memang kebetulan Mas Anies yang bisa membawa ini dan akhirnya mau dorong itu. Jadi apapun itu ke depan kita juga nggak tahu apakah nanti kalau golput atau enggak kan hak setiap orang ya. Yang dilarang oleh undang-undang adalah mengkampanyekan untuk golput. Nah, tapi kalau golput itu ya pilihan setiap orang kan, setahu saya seperti itu. Iya. Ini langsung iya aja dia, karena udah siap-siap. Satu, Mi. Kalau Airin di Banten, waktu dia tahu dia kemungkinan ada nggak rekom dari Golkar, dia kemudian bisa saja maju, dia kasih tuh kode-kode, saya bisa maju dari PDI Perjuangan. Akhirnya diambil lagi sama Golkar dan dimajukan lewat Partai Golkar, partai yang selama ini dikenal dia perjuangkan gitu. Kita berpikir juga hal yang sama, mirip-mirip dengan Airin dengan Golkar untuk Anies Baswedan dengan PKS. PKS kok nggak ngambil Anies? Kecewa nggak tuh para pendukung Anies Baswedan? Sama PKS, karena wakilnya sudah Sohibul Iman, kader. Jadi memang karena wakilnya Maksud sudah gua, kader. harusnya kan PKS keluar dari Kim Plus, mengambil Mas Anies dengan... Iya, MSI, itu memang dari pendukung Mas Anies banyak yang mengecewakan kecewa dengan harapan hal itu. setelah MK memutuskan partai bisa karena kan? alasan sejak awal tidak lagi mendukung Mas Anies kan karena dukungan. Ya kan alasannya kan karena Mas Anies dibilang oleh beberapa jubirnya tidak berhasil mengambil dukungan dari partai lain. Nah, sekarang begitu ada putusan MK dan sudah disahkan juga oleh DPR, nggak berbalik tuh. Artinya kan alasannya bukan itu sebenarnya. Ya nggak? Kalau memang alasannya adalah dukungan, artinya kalau sudah ada dukungan yang cukup PKS ya aja. harusnya bisa berjalan dengan bersama. Tapi ini enggak.
Artinya bukan itu alasannya. Alasannya apa? Mas Bagi tanya coba Mas ke PKS Mas. Ini loh, gue lagi mau tanya sama lo. Gue pikir lo lebih tahu. Ada nggak komunikasi akhir-akhir antara Mas Anies sama PKS setelah keputusan MK itu? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti komunikasi dengan seluruh partai tetap berjalan sampai sekarang oleh Mas Anies. Gitu. Beredar voice note yang menjelaskan Mas Anies ngasih tahu bahwa deadline yang kepada saya itu bukan soal mencari partai politik lain pada waktu itu, tapi untuk menyatakan bisa nggak bekerja sama dengan MSI Muhammad Sohibul Iman untuk jadi wakil gubernur, dan itu dijelaskan di voice note itu. Iya. Sementara jubir-jubir PKS di media-media bilang Anies gagal memenuhi tenggat waktu untuk mencari partai lain. 40 hari ya. Itu udah settle tuh, udah beres. Apanya nih beres? Penjelasan voice note itu. Oh, yang iya. lo tahu, Sam. Iya. Lo jangan pura-pura nggak tahu dong. Karena gini Mas, Mas Anies itu dengan tim sendiri juga, dengan siapapun, kalau mau menjelaskan hal yang panjang itu voice note. Karena kalau ngetik kan kelamaan nih. Iya. Dia lagi di jalan atau di mana, itu dia lebih baik bicara langsung. Direkam dan Direkam ya, disampaikan. karena kan ada menu voice note itu lebih mudah kan, memudahkan. Jadi daripada diketik panjang akhirnya nanti karena Salah, antara gitu. baca dengan dengar itu kan lebih mudah mendengar rasanya. Setuju. Kan? Karena baca itu nggak ada intonasi, nggak ada nada, lebih mudah didengar. Nah akhirnya dia melakukan itu dan direkam. Nah soal menyebarnya itu kita nggak tahu karena Mas Anies hanya kirimkan satu-satunya ke ketua Pak DPW, Hairudin ya, Pak Hairudin, Pak Hairudin. Ustadz Hairudin. Nah, jadi itu tersebar ya nggak tahu. Tapi yang jelas itu ya kejadian yang sebenarnya ya seperti itu. Yang dijelaskan oleh Mas Anies bahwa tidak ada pernah janji untuk diminta deadline 40 hari enggak. Padahal kan pada saat PKS juga menyatakan pasangan aman, PKB sudah deklarasi duluan sebelumnya kan dari DPD. Nasdem juga sudah deklarasi di DPP-nya. Artinya kan udah oke tuh harusnya tanpa harus Mas Anies mencari-cari lagi. Nah, jadi sebenarnya kalau alasan untuk mencari 40 mungkin kurang tepat. Alasan yang lain ya kita nggak tahu. Gue perjelas deh. Berarti sama PKS seperti PKS sudah melepas nih Mas Anies begitu kan ya. Ini bahasa saya, ini bahasa gue ya. Sebagai orang awam yang mengikuti media sosial, ada voice note ini yang nggak tahu siapa yang membocorkan, tapi ini kayaknya PKS lempar badan nih. Anies nggak bisa tenggat waktu, jadi kita nggak bisa mengangkat Anies. Padahal mungkin bahasa saya lagi adalah ini udah ada deal dengan Kim Plus yang nggak bisa ditinggalkan sama PKS. Agak telat tuh keputusan MK-nya bagi PKS gitu. Itu satu lah. Di titik ini untuk PKS yang selama ini identik dengan Mas Anies, kecewa nggak sih Mas Anies setahu lo, Sam, sama PKS nih? Nggak ada alasan buat nggak kecewa kayaknya. Dengan sudah ada kesepahaman Karena dan Mas Anies juga satu-satunya sudah partai politik yang udah sehati itu sama Mas Anies bersama. PKS kan. Dan segala yang PKS utarakan untuk bisa diskusi dan menerima Pak Sohibul Iman, Pak Anies juga sudah terima. Segala yang sudah diminta itu sebenarnya sudah dijalankan dengan Mas Anies gitu. Karena memang sudah sesuai, dan Pak Sohibul Iman juga bukan orang baru bagi Pak Anies. Sama-sama mantan rektor Paramadina pada saat itu kan. Ada penjelasan resmi menurut Mas Anies dari PKS nih? Pengen tahu, kepo. Nggak ada ya? Jadi memang yang alasan yang resmi itu kan sebenarnya dari jubir ya. Keluar dari jubir biasanya kan. Karena dari mungkin dari DPP juga, saya belum tahu apakah Presiden pernah menyatakan alasannya atau tidak. Tapi dua partai politik lain, Nasdem sama PKB yang juga sempat deklarasi dukung Anies, ada keterangan resmi jelas? Yes. Oh ya? Ada. Dari Nasdem dan PKB itu dengan clear buat elegan Mas Anies. Mengundang Mas Anies berkomunikasi. Pak Surya Paloh. PKS enggak? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah dengar. Karena yang saya tahu, kalau dari jangan-jangan lo nggak tahu gitu ya. Mas Tapi yang kita tahu semua bahwa Nasdem mengundang Pak Anies ke kantor dan menyatakan, mohon maaf, ada konstelasi perkembangan dan akhirnya tidak bisa bareng. Begitu juga dengan PKB, mohon maaf, tanpa alasan yang lain-lain ya. Jadi memang ya putusnya baik-baik. Oke. Pengen tahu tuh saya gitu, karena kan berkembang tuh gara-gara voice note itu, entah siapa yang menyebarkan atau apa. Ini kenapa nih PKS sama Mas Anies gitu? Ya ini bukan betul-betul persis apa yang dialami Mas Anies, karena kan lo nggak tahu. Jangan-jangan Mas Anies belum nggak cerita semuanya ke para pendukung kan? Betul. Bisa jadi memang sudah ada pertemuan
atau dari pertemuan ya, tapi yang kita tahu kan yang berkembang di media ya pernyataan dari jubir itu kan, dan akhirnya menyatakan, dan Presiden PKS juga menyatakan kan akhirnya kan pindah ke mendukung ke Pak RK waktu itu juga pernah bicara hasil dari rapat. Mungkin itu dianggap cukup kali ya. Iya. Oh, oke. Agak sedikit jelas berkaitan dengan Mas Anies, tapi ntar pengen tahu di bagian-bagian akhir saya menanya lagi ke Semi mau ngapain nih Mas Anies. Tapi apapun itu sekali lagi Mas Anies no hard feeling lah dengan PKS, dengan siapapun. Tetap kita semua berteman, tetap kita semua akrab, berkomunikasi dengan baik, komunikasi juga lancar, dan nggak ada dendam atau nggak ada kekecewaan, enggak lah. Kita sama. Ini politik dan semua bisa terjadi, dan ya udah kita dewasa sih. Iya. Untuk hal itu. Sebelum gua ke Gus Soleh, Mas Anies kira-kira ini kan jadi penting suaranya Mas Anies nih. Bahasa saya nih, Mas Anies akan ngasih kode ke para pendukungnya, ke lo semua segala macam, akan ngasih suara untuk bekerja sama dengan calon yang mana gitu. RK Suswono atau Pramono Amarano. Udah siap-siap belum ngasih gitu? Belum. Karena sampai hari ini kan peluit akhir pertandingan belum dibunyikan oleh wasit. Iya. Jadi kita tunggu dulu peluitnya dibunyikan. Kita masih lihat siapa yang muncul lagi. Masih ada perjuangan. Masih perjuangan. Nah, baru setelah kalau peluit Ahok nggak bisa, panjangnya dibunyikan kita baru. Ya. Kalau Anies masih bisa. Betul. Kalau Ahok kan nggak bisa. PDI Perjuangan udah umumkan ya. Iya sih, sabar sih. Segitunya nggak bisa aja. Kecuali keluar. Terus kemana ya? Partainya udah nggak ada ya. Situ, Kurang ya. Kalaupun mau dari Gelora, dari umat, partai umat itu masih. buruh terutama yang Tapi paling cepat untuk Pak Anies itu semacam Pilpres kemarin. PKB kan cukup nih kursinya 10%. Iya. Deklarasi Anies sama Caimin. Gitu kan. PKB-nya udah declare untuk Pak, kami nggak jadi sama Mas Anies gitu kan. Betul. Oke, jadi belum ada disuarakan dikemanakan. Walaupun undang-undang membenarkan untuk ada satu partai mengusung 2 rekomendasi, ada undang-undang itu dan memperbolehkan kalau mau. Kalau mau. Tapi ternyata nggak juga terjadi. PKB barangkali. Iya. Berapa jam lagi nih sejak kita kawan? Tuh, gitu. Kalau Mas Anies, saya tebak tidak akan menyuruh golput lah. Tetap aja pilkada ini penting bagi Jakarta nanti kan. Kalau nanti ternyata, ini saya ngarang nih, Gus, Pak Ahok sama Mas Anies kelihatan bersama untuk ke salah satu calon. Kalau Pak Ahok misalnya membantu kampanyenya Pramono Rano dan Mas Anies juga terlihat bersama atau memberikan kode, akan berubah nggak? Tadi kan maunya golput, Gus Soleh dan kawan-kawan. Ya bukannya begitu. Kita ini kan orang yang lagi jatuh cinta setengah mati ya. Apalagi kekasih kita ini teraniaya sampai di dalam tahanan kan gitu. Jadi cinta kita itu tambah membara kan gitu loh ya kan. Sementara tahun ini harapan kita sangat besar. Pak Ahok ini berlaga kembali. Orang yang ternista terhinanya aja bisa udah bangkit, udah move on. Lah ya, justru itu harapan besar ini begitu memuncak dan hasil survei itu ada di bawah Anies ya kan. Ini harapan tambah besar lagi. Tahu-taunya nggak ada rekom. Nah ini kan kecewa. Ini bukannya kita kalau pilihannya itu Anies dari DPD PDI ya, kita akan merekomendasikan Ahoker ini golput gitu. Kalau Pak Suswono ini tidak. Kalau Pak Pak Pramono maksudnya kami minta waktu gitu loh. Karena masih hati itu terlalu kecewa gitu. Lewat politik 442 kalau bisa dijelaskan atau apa segala macam bisa saja ada perubahan dari teman-teman Ahokers ya. Ya, mungkin dalam 2 atau 3 hari ini kita akan ngumpulin teman-teman. Sebab ya teman-teman itu semalam kita WA-in kita,
was males apa ini tuh bahasanya bahasa orang galau gimana kan gitu Kalau loh. nanti yang ngasih penjelasan Pak Ahok sendiri apa segala macam itu diharapkan atau udah pernah belum? Ya biasanya WA atau hubungin Pak Ahok? biasanya simpul-simpul. Nah, baru disampaikan kepada Pak Ahok kan Oke, gitu. oke. Jadi misalnya Pak Ahok bilang, "Jangan golput, ikut saya." Ya Bantu mungkin Pak Pramono. ya itu Bisa mungkin terjadi. akan ke sana. Cuman beri kami waktu gitu. Jadi Waduh, dalam banget sih ya sakitnya itu. Iya. Gitu. bayangin coba orang yang kita cintai dianiaya dengan ulahnya, ya bukan Anisnya kan, timnya Anis kan gitu. Iya. Salah satunya Buniani kan gitu Iya. ya. Sehingga dijebloskan penjara kan gitu. Ya. Lah kalau orang cinta teraniaya gitu kan tambah cinta kita kan gitu. Terus keluar, kita punya harapan besar terhadap Pak Ahok ini. Ternyata di akhir cerita novelnya ini nggak indah kan gitu loh. Jangan-jangan Kepada bersambung yang lainnya kan novelnya. gitu ya. Ini bukannya kami tidak mendukung Pak Pram ya, tidak. Tapi biarkanlah orang yang kecewa ini ya ada napas lah dulu kan gitu. Kalau Anies sih orang luar ya, bukan PDIP kan gitu. Jadi kalau nggak direkom ya pantes lah, sebab kan bukan kader kan gitu loh. Ini kader yang terbaik dari PDIP untuk Jakarta kan gitu loh. Bukan untuk Indonesia kan. Ada Pak Andika dan sebagainya. Lah itu kan jelas harapan sudah, waduh, umpamanya orang itu ya sudah tinggal pernikahannya kan gitu loh. Ya oke. Terbayang saya bagaimana Gus Soleh dan kawan-kawan berjuang kemarin untuk Pak Ahok. Pak Ahok mudah-mudahan dengerin nih. Kalau enggak nih rekamannya ntar saya kirim juga ke Pak Ahok. Biar dia tahu suara hati Ahokers ya kan. Saya juga kirim ke Mas Anies biar tahu bagaimana kemudian sebetulnya upaya-upaya juga dilakukan sama Semi dan kawan-kawan. Karena pakai kaos Persija, saya mau sedikit analogiin biar politik 4-4-2-nya dapat. Mas Anies sama Pak Ahok ini mirip-mirip pemain sepak bola jago, Cristiano Ronaldo. Dulu dibesarkan sama masing-masing partai politik ya. Kalau Ronaldo di kesebelasannya MU. Waktu dia balik nggak dipakai dia sama pelatih atau manajernya MU saat itu Erik ten Hag gitu. Nah itulah yang kira-kira mungkin terjadi gitu. Tapi saya mau ngomong betul ke sepak bola. Karena lo pakai kaos Persija dan gue tahu lo Jakmania sama seperti semua warga Jakarta. Gue tinggal di Jakarta juga Jakmania. Pikir-pikir ya Sam, lo mungkin juga punya banyak kenalan Jakmania. RK kan ya bobotoh lah ya, pembina juga di Persib gitu. Dia datang ke Jakarta. Jakmania ini akan milih apa enggak? Yang lo denger? Yang gue dengar, Yang Jakmania juga boleh kasih komen lo ya. Menurut lo kalau Jakmania nonton politik 442 kasih jawaban komen di situ. Lo pilih siapa gitu? yang gue dengar memang ada antipati lah dari teman-teman Jakmania terhadap Pak RK ya. Iya. Bahwa memang Karena tidak dia kan menginginkan pemimpin hal itu. Bandung ya. Karena bukan Persib. sekedar itu Mas. Bukan hanya soal Pak RK itu boboto dan di Jawa Barat dan memang banyak hal di sana. Tapi ada beberapa juga sikap-sikap dari Pak RK, termasuk juga istrinya yang pernah sedikit ngenyek gitu ya, ngeledek dari salah satu pemain Persija waktu itu. Fotonya tersebar dan itu sangat melukai hati dari anak-anak di Jakmania pada saat itu. Gue belum tahu Jadi tuh kalau ada tuh, itu. kalau dicari Kalau fotonya, komennya ntar bisa keluar nih di sini gitu. Iya ya, ntar kita Bisa cari dan mungkin yang ditambah. Kalau komen mengenai warga Jakarta dari Kang Emil, itu udah juga pernah muncul dan kata Kang Emil waktu itu saya belum dewasa. Karena udah gubernur kan, saya juga bingung jawab kadang-kadang nih Kang Emil nih ya. Iya, jadi Kalau bukan itu doang. yang didengar sama Gus Soleh gimana soal Jakmania yang mungkin dikenal juga sama Gus Soleh? Ya nggak mungkin lah, itu kan Agak susah ya. boboto ya kan, dengan Jakmania ini musuh bebuyutan. Bagi lo yang nggak ngerti bola nih dalam artian ini untuk Liga Indonesia, bener ini musuh bebuyutan ini. Sama dengan kalau di Persija Jawa sama Timur, Persib. Arema sama bonek kan. Sama gitu. bonek sama Persebaya itu kalau main, aduh, ya ada potensi terjadi kerusuhan, udah Kerusuhan. pasti itu ya. Ini memang air sama minyak gini, jadi
Itu juga didengar. Betul. Itu kalau didengungkan ke teman-teman bola, ya selesai udah RK. Tapi warga Jakarta bukan cuma orang bola Jakmania, semuanya. cuma itu lumayan tuh suaranya. Lumayan ya. suaranya, Bang. Kuat Oke. dan solid. Iya. Jangan lupa loh, yang ngasih stadion JIS itu dia ketawa. Anies Baswedan. Iya, makanya dia pakai kaos Persija kayaknya dia. Dan Mas Kadang Anies ya. sangat rajin nonton Persija tiap ada di Jakarta. Iya. Kalau dia Oke. ada waktu luang pasti nonton tuh. Oke. Persija dan bareng sama. Dari kemarin udah berapa kali? 3 kali nonton bareng sama The Jack di tribun. Oke. Itu catatan-catatan dari seorang Anies Baswedan, Jakmania. Ahok juga punya catatan-catatan menarik sebetulnya Iya. untuk Jakarta. Dua-duanya sempat diharapkan oleh masyarakat untuk berseteru lagi ya, bersama RK, tapi sayangnya itu nggak kejadian. Ketika kita lihat lagi nanti di pemilu ini. Dan bagi Tapi saya, ngomong-ngomong, Pilgub DKI saat ini kurang seru ya. kalau itu saya salaman. Iya. Saya pengennya seru. Saya pengennya seru. Iya, benar. Anies Baswedan maju dari PKS, PKS. Kemudian PD Perjuangan Dari majuin Ahok. Nah, itulah itu seru harapan itu. kita sebenarnya. Sayang itu ini belum ada terjadi. mayem ini. Ada mayem nih kayaknya. Yang menang siapa ini? Ya. Mulyono nggak? Oke, nah, ini mungkin buat bagian kedua ya. Sayang waktu kita sedikit. Kenapa Gus Soleh bilang begitu? Karena Pramono Anung ini sekretaris kabinet sampai saat ini di pemerintahannya Pak Jokowi. Makanya apakah ini titipannya Pak Jokowi sehingga Pak Mulyono, nama kecilnya Pak Jokowi ini dengan PD Perjuangan udah kong kali kong. Tunggu babak keduanya ya. Ini kan baru babak pertama, ya kan? Kita sambil lihat di tanggal 29 Agustus nih masih bisa muncul nggak nama Anies Baswedan. Semi, terima kasih. Sama-sama Mas Bayu. Gus Soleh, terima Terima kasih. kasih banyak. Please datang lagi untuk babak kedua. Siap. Kita Insya lihat Allah. isu-isu terakhirnya setelah pencalonan ini resmi. Tapi Gus berharap meskipun Anies ya Iya. yang kita benci kan, kita Betul. akar. Tapi supaya seru Jakarta itu di akhir pertandingan nanti ya, sebelum trompet berakhir gitu. Iya. Nama Anies juga muncul gitu. Wah, Sebab kalau nggak ada Ahok ataupun Anies ya, Iya. di Pilgub Jakarta ini nggak seru gitu. Kalau nama Anies muncul, dukung Anies nggak? Hah? Kalau nama Anies muncul, gimana? Ikut tepuk tangannya. Kalau ini tos lagi deh berdua nih, tos lagi buat terakhir dan menutup ya. Oke, tos dulu dong. iya. Iya. Tosnya Oke. gini. Bagi saya mudah-mudahan Anies Baswedan maupun Basuki Cahayapurnama. Basuki nama-nama- nggak bisa sudah. Betul. Ya, Tapi- kalau Anies masih bisa. Betul. Walaupun nanti nggak bisa muncul di Pilgub DKI Jakarta, dua nama ini akan berkibar untuk Indonesia. Amin. Amin. Karena dua-duanya selama ini udah menunjukkan. Itu harapan saya. Siap. Terima kasih ya. Sama-sama. Semi sekali Terima lagi. kasih. Thank you ya. Gus, Thank makasih. Udah menyaksikan episode ini. Tunggu babak keduanya dari Mas Anies dan Pak Ahok. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Kita tepuk tangan buat Indonesia. Terima kasih banyak. Tepuk Sampai tangan jumpa. untuk Ahoker, Iya. tepuk tangan untuk Buat Mas Anies. Oke. Siap.